Masuk sekolah aku paling bahagia. Kalau tidak percaya, ayo sini. Aku cuma dengan santai memberi tip 2 yuan ke sopir taksi. Namun tanpa diduga membantu sistem Ding Newbie Class. Ding, sistem mendeteksi bahwa host sangat berbelas kasih. Memberikan hadiah pemula sistem. Selamat kepada host karena telah memperoleh mobil sport Ferrari. Selamat kepada host karena telah memperoleh sebuah villa pribadi. Apakah akan menerima hadiah sistem sekarang? Apa ini? Aku terkejut dengan prompt sistem yang tiba-tiba ini. Tetapi sebagai seorang pecundang yang hebat di tahun 2024, aku sangat memahami sistem. Mungkinkah hari-hariku sebagai Ling Yi yang dulu pecundang akan segera tiba? Coba, cepat berikan padaku. Aku melompat dengan gembira. Tidak kusangka membuat seorang wanita cantik yang lewat terkejut. Dia menatapku dengan jijik dan berkata, orang udik datang ke kota dan sangat bersemangat. Aku menyadari bahwa tindakanku tadi agak tidak pantas. Aku buru-buru meminta maaf. Nona, ini memang masalahku. Maaf. Kamu memanggil siapa Nona? Apakah kamu punya kualitas? Orang udik yang lahir dari ibu tetapi tidak dibesarkan oleh ibu. Mendengar kata-kata ini, wajahku langsung menjadi dingin. Bisakah mulutmu menyimpan sedikit kebajikan? Mulutmu sangat bau. Apakah kamu lupa menyikat gigi setelah makan kotoran di pagi hari? Kamu seorang pria dewasa, beraninya kamu menggerta wanita lemah sepertiku? Karena sifatnya yang suka menonton keramaian, orang-orang di sekitar berkumpul. Wanita cantik itu menjadi semakin arogan karena semakin banyak orang di sekitarnya. Kamu memarahiku seperti ini. Jika kamu tidak meminta maaf kepadaku hari ini, jangan harap bisa pergi. Aku meminta maaf padamu. Mengapa aku harus meminta maaf padamu? Apakah karena cacar di wajahmu lebih banyak daripada rambutku? Atau karena kamu punya 2 mulut yang bisa berbicara sesuka hatimu? Aku berkata dengan jijik. Anak muda, memaki orang itu tidak benar. Pada saat ini, seorang bibi tidak tahan lagi dan mulai berteriak. Melihat seseorang memimpin, orang-orang di sekitar mulai menuduhku. Pada saat ini, sebuah mobil sport Ferrari berhenti di pinggir jalan. Seorang pria muda berjas keluar dari mobil. Perhatian semua orang tertarik. Mata wanita cantik itu berbinar dan segera berjalan mendekat. Ini adalah target yang bagus. Jika dia menyukaiku, bahkan jika hanya menjadi simpanan, itu akan membuatnya sombong seumur hidup. Aduh, wanita cantik itu berpura-pura kakinya terkilir dan tubuhnya jatuh ke arah pria muda itu. Tetapi pria muda itu tiba-tiba menemukan Ling Yi. Matanya berbinar dan mengangkat kakinya untuk berjalan mendekat. Seorang wanita cantik terhuyung jatuh ke tanah dan menggosok pantatnya yang sakit. Mengangkat kepalanya, dia terkejut menemukan bahwa orang kaya di matanya berjalan ke arah Ling Yi. Mungkinkah mereka berdua saling mengenal? Seketika wanita cantik itu menyangkal jawaban ini di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang udik mengenal orang seperti ini? Permisi, apakah Anda Tuan Ling Yi? Pria itu sangat hormat. Ya, ini aku. Apakah kamu di sini untuk mengantarkan mobil untukku? Ya, tapi untuk berjaga-jaga. Saya harap saya dapat melihat kartu identitas Anda, Tuan Ling. Apapun yang dapat membuktikan identitas Anda dapat diterima. Pria itu menambahkan, hei tampan, apakah kamu salah orang? Orang udik seperti dia mana mungkin bisa membeli Ferrari. Wanita cantik itu berkata dengan senyum sinis, oh ya, bagaimana kalau mobil ini benar-benar milikku? Aku langsung tertarik. Kalau ini benar-benar milikmu, aku akan langsung berdiri dengan kepala di bawah dan cuci rambut. Bagus, semuanya dengar ya. Aku melihat ke sekeliling dan berkata, dengar, cepat tampar wajahnya, aku ingin melihatnya berdiri dengan kepala di bawah. Sepertinya kamu ingin melihat efek gravitasi bumi ya? Aku tersenyum tipis dan menyerahkan KTP kepada pria itu. Pria itu menerima dengan kedua tangan, melihatnya sekilas, dan berkata dengan hormat, Tuan Ling Yi, selamat siang. Ini kunci mobil Anda. Selamat Anda menjadi pemilik mobil Ferrari yang terhormat. Pria itu mengeluarkan sebuah kotak yang terlihat sangat mewah dan menyerahkannya kepada Ling Yi. Mata semua orang tertuju pada kotak itu. Wajah wanita cantik itu langsung pucat. Tanpa sadar dia ingin berbalik dan melarikan diri diam-diam, tetapi orang-orang yang menonton tidak rela. Orang-orang yang baik hati, paman dan bibi, tidak membiarkan celah sedikit pun, membuat wanita cantik itu tidak punya celah untuk kabur. Kalau kamu kabur, kami mau lihat apa? Nona cantik, bukankah kamu harus memenuhi janjimu? Aku memainkan kunci mobil itu dan berkata kepada wanita cantik yang putus asa itu. Saya, orang dewasa yang baik hati, tolong lepaskan kami. Wanita cantik itu mengubah sikap arogannya sebelumnya dan memohon dengan rendah hati. Aku lebih suka melihatmu bersikap arogan. Kalian semua setuju kan? Cepat berdiri dengan kepala di bawah dan cuci rambut. Apa perlu kubelikan sampo? Aku yang beli air. Orang-orang di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, beberapa paman bertato datang dan membubarkan kerumunan. Ada apa ini? Setelah Ling Yi menceritakan kejadian tadi, beberapa paman menatap wanita cantik itu dengan tatapan merendahkan. Adik kecil ini benar-benar muda dan sukses. Paman yang memimpin melihat ke arah Ferrari yang terparkir tidak jauh. Itu juga impiannya saat muda.
Aku tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, mereka hanya kurang satu sistem untuk memiliki Ferrari. Adik kecil, bagaimana kalau masalah ini kita anggap selesai saja? Lagi pula, keributan di tempat umum seperti ini juga tidak baik. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku bahkan tidak melihat wanita cantik itu sekilas, dan menyeret koperku menuju Ferrari. Aku berjalan ke depan Ferrari, dan wajahku baru memancarkan senyum cerah. Benar-benar menyenangkan. Perasaan diawasi oleh tatapan iri dan kagum dari semua orang tadi benar-benar menyenangkan. Diiringi suara deru mobil sport Ferrari yang khas, aku pergi dengan angkuh di tengah tatapan iri banyak orang. Saat ini aku sudah sampai di pos satpam gerbang universitas. Paman, saya mahasiswa baru dari DAI. Tempat parkir di luar sudah penuh. Apakah mobil saya boleh masuk? Bodoh, kamu mahasiswa baru DAI, mobilmu ini lumayan bagus, pasti tidak murah kan? Boleh masuk, tapi setelah masa pendaftaran mahasiswa baru selesai, kamu harus memarkir mobilmu di tempat parkir yang di sana. Paman Satpam mungkin tidak tahu berapa harga mobil ini, tapi melihat orang-orang di sekitarnya terkejut dan iri, dia tahu itu tidak murah. Oleh karena itu, sikapnya sangat pantas. Setelah aku tiba di garis kedatangan, aku mengendarai Ferrari ke kampus. Aku berhenti di tempat kosong yang tidak menghalangi. Aku agak lelah sejak mengendarai Ferrari. Semua orang melihatku seperti melihat monyet di kebun binatang. Setelah kegembiraan itu berlalu, aku merasa sedikit membosankan. Saat aku menyeret koper mencari asrama, sebuah suara wanita datang dari belakangku. Teman, bisakah aku meminta bantuanmu? Mendengar itu, aku menoleh. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Aku bahkan bisa mencium aroma samponya. Aku sangat terkejut. Katakan dulu bantuan apa yang kamu butuhkan. Aku tidak akan tergoda oleh kecantikan. Aku sekarang adalah pria dengan sistem. Saat ini, Jiang Shuiwei juga mengalami kesulitan. Sahabatnya ingin membuat klub Hanfu. Tetapi karena tidak pernah memenuhi jumlah anggota standar, sekolah membatalkan klubnya. Bukankah ini cara untuk menarik anggota untuk sahabatnya? Teman, apakah kamu tertarik dengan Hanfu? Jiang Shuiwei berkedip. Menatap Ling Yi dengan wajah penuh harapan, aku menatap gadis cantik di depanku ini. Hatiku tiba-tiba merasakan getaran. Ding mendeteksi keinginan tuan rumah, berhasil mendapatkan gelembung hijau untuk menertawakan Jiang Shuiwei. Dapat memperoleh 100% saham hotel di HO. Pengingat sistem yang tiba-tiba membuatku sedikit linglung. Teman, apakah kamu mendengarkan? Jiang Shuiwei sedikit berkecil hati. Adik kelas di depannya ini sepertinya tidak terlalu tertarik. Klub Hanfu ya? Oke, aku bergabung. Aku sadar dan senyum tipis terukir di bibirku. Apa? Kamu setuju? Jiang Shuiwei tersenyum gembira, memperlihatkan dua lesung pipit kecil. Seperti bola lampu yang rusak. Kalau begitu, adik kelas, mari bertukar gelembung hijau. Saat pendaftaran anggota baru, aku akan menghubungimu. Kamu datang mendaftar. Jiang Shuiwei membuka kode QR kartu nama gelembung hijau, memberi isyarat agar Ling Yi memindainya. Apakah tugas ini semudah ini diselesaikan? Hatiku sangat senang, bersiap setelah menambahkan gelembung hijau. Untuk mencari tahu bagaimana hotel di HO. Shuiwei, kenapa kamu di sini? Saat aku baru membuka gelembung hijau. Seorang pria yang sangat tampan berjalan mendekat. Melihat ini, ekspresi Jiang Shuiwei menjadi jelek. Kenapa kamu datang? Jiang Shuiwei menyimpan ponselnya dan berkata dengan dingin. Itu tidak penting. Yang penting, siapa dia? Setelah pria itu selesai berbicara, dia menatap Ling Yi dengan tatapan tidak ramah. Oh, aku. Aku baru saja akan menjawab Jiang Shuiwei. Lalu dia meraih lenganku dan memasang senyum bahagia di wajahnya. Yu Yang, perkenalkan. Ini pacarku. Mendengar ini, senyum Yu yang jelas membeku. Aku membelalakan mata menatap Jiang Shuiwei. Jiang Shuiwei sedang menatapku dengan tatapan ingin tahu. Hatiku melunak. Sudahlah, berpura-pura menjadi pacar juga tidak rugi. Aku adalah pacar Shuiwei, Ling Yi. Aku dengan murah hati mengulurkan tangan, tetapi Yu yang tidak memperhatikanku, hanya melihat Jiang Shuiwei. Shuiwei, apakah kamu serius? Serius atau tidak serius? Pacarku ada di sini. Bagaimana menurutmu? Dan jangan panggil aku Shuiwei, hubunganmu denganku belum sampai sejauh itu. Jiang Shuiwei berkata dengan tidak sopan. Baik, sangat baik. Kamu lebih memilih menyukai anak miskin ini daripada menerimaku, ya kan? Jiang Shuiwei, kamu akan menyesalinya. Yu yang mengamati pakaian Ling Yi. Api amarah di matanya hampir meledak. Meninggalkan kata-kata kejam dan berbalik pergi. Aku melihat punggung Yu yang menjauh, mataku sedikit kosong. 2% saham grup Penguin. Sistem kembali mengeluarkan tugas. Sepertinya Yu yang ini memang harus dibereskan. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh saham Penguin ini terlalu menggiurkan? Tapi mengapa harus menyuruh Yu yang menggonggong seperti anjing? Apakah selera sistem begitu unik? Setelah Yu yang pergi, Jiang Shuiwei langsung menghela napas lega. Kemudian menyadari bahwa dia masih menggandeng tangan Ling Yi. Wajahnya sedikit memerah dan menarik tangannya. Maaf ya,
menggunakanmu sebagai perisai. Bagaimana kalau begini? Lain kali aku mentraktirmu makan sebagai ungkapan maaf. Boleh saja, kakak senior. Tapi, sebelum itu, bukankah kita harus menambahkan gelembung hijau dulu? Oh, benar, benar. Jiang Xuewei segera mengambil kembali ponselnya. Ding. Selamat kepada pemilik rumah karena telah menyelesaikan tugas tahap. Hadiah 100% saham hotel di HO. Sistem telah membantu Anda menandatangani kontrak, harap pemilik rumah tenang. Pertama, terbitkan tugas tahap kedua. Makan malam berdua dengan Jiang Xuewei. Hadiah 1 unit Lamborghini Veneno. Sial, sial, hadiah Lamborghini Veneno. Ini adalah mobil impian setiap pria. Namaku Jiang Xuewei. Mulai sekarang panggil saja aku Kak Jiang. Jiang Xuewei berkedip dengan mata indahnya melihat Ling Yi dan berkata, "Tidak boleh memanggilmu Xuewei." Sudut bibirku sedikit terangkat. Wajah Jiang Xuewei memerah. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit panas. "Panggil aku Kak Jiang." "Oh ya? Kamu sedang mencari asrama ya? Aku akan mengantarmu." "Kak Jiang, kamu jurusan apa?" "Aku jurusan ilmu komputer." "Kamu?" "Aku juga." "Kebetulan sekali." Hatiku bersukacita. Ternyata satu jurusan denganku. Benar-benar kebetulan. Kalau ada masalah, panggil saja Kak Jiang. Sudah sampai? Di sini. Aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, chat di gelembung hijau. Sampai jumpa, Kak Jiang. Ingat kamu berutang padaku satu makanan. Tahu, kok. Aku melihat punggung Jiang Xuewei yang cantik itu perlahan menjauh, baru kemudian aku memasuki asrama. Nomor 515 ada di sini. Satu asrama 4 orang, konfigurasi tempat tidur di atas dan meja di bawah lumayan. Saat ini keempat orang di asrama sudah lengkap. Mereka semua sedang merapikan perlengkapan sehari-hari mereka. Seorang pria kurus dan tinggi memakai kacamata, tampak sangat sopan. Seorang lagi berpenampilan sangat tampan, hampir tidak kalah denganku. Dilihat dari pakaiannya jelas juga anak orang kaya. Ada juga seorang yang tampak sangat kekar, seharusnya suka ngegim, nanti mungkin jadi andalan fisik di asrama. Setelah beberapa orang selesai berkemas, mereka mengobrol sebentar, saling mengenal, dan akhirnya mengatur posisi berdasarkan usia. Lin Yi adalah yang tertua, Chen Xiao adalah yang kedua, Xiao Wei adalah yang ketiga. Xiao Fei adalah yang termuda. Ayo kita makan enak untuk pertemuan pertama kita. Perut Chen Xiao sudah keroncongan dari tadi. Jadi aku mengangkat tangan setuju, aku tidak masalah, aku juga tidak keberatan. Akhirnya hanya tersisa Xiao Wei. Tatapan beberapa orang tertuju pada Xiao Wei, membuat Xiao Wei merasa sangat tidak nyaman. Ayo pergi, kalian pilih tempatnya, aku tidak tahu harus makan di mana. Lin Yi, bukankah kamu orang Tiandu? Kamu saja yang pilih. Xiao Wei dengan enggan hanya bisa setuju, keluarganya relatif miskin. Setelah sedikit mengobrol tadi, Xiao Fei dan Chen Xiao seharusnya cukup kaya, kondisi keluarga Lin Yi dan dia seharusnya hampir sama. Maka tempat makan yang dia rekomendasikan seharusnya tidak terlalu mahal. Baiklah, aku akan mencari tempat. Ponsel Lin Yi tiba-tiba berdering. Halo? Ya, ini Lin Yi. Oke, nanti aku akan membawa teman-teman untuk makan, nanti aku kabari kalau sudah sampai. Ayo pergi. Beberapa orang bersama-sama keluar dari asrama, tak disangka di sepanjang jalan ada banyak adik kelas dan kakak kelas, yang mencari Lin Yi untuk meminta nomor akun media sosialnya. Hal ini membuat beberapa orang lainnya merasa iri, tampan memang hebat ya, melihat ini aku terkekeh. Sudah, aku kan bukan orang luar, kalian harus mematuhi ajaran leluhur untuk tidak membiarkan keuntungan jatuh ke tangan orang luar, untuk menebus hati kalian berdua yang terluka. Hari ini makan aku yang traktir, bos sangat murah hati, bos perkasa. Begitu mereka mendengar Lin Yi yang mentraktir, mereka langsung tersenyum lebar. Tapi ngomong-ngomong kita perginya bagaimana? Chen Xiao sudah sangat kelaparan, hanya ingin segera makan, aku punya mobil bisa bawa satu orang lagi. Aku berpikir sejenak dan menjawab dengan ragu, ketiga orang itu mendengar hanya bisa satu orang lagi, menduga mungkin sepeda listrik. Tidak apa-apa bos, kita naik taksi saja, 4 orang pas satu mobil. Lagi pula jangan menyetir setelah minum, jangan minum sambil menyetir. Bagaimana mungkin kita tidak minum beberapa botol saat kumpul dengan saudara-saudara, kata Chen Xiao dengan santai, lalu beberapa orang naik taksi berangkat. Bagaimana bisa orang seperti bos terlihat mirip Chen Xiao? Dia menunjukkan foto di forum kampus kepada yang lain. Foto itu adalah seorang siswa mengendarai Ferrari. Luar biasa, mahasiswa baru mengendarai Ferrari langsung mendapatkan prioritas memilih pasangan selama 4 tahun kuliah. Nini, jujur saja, dia sedikit mirip dengan bos, ya. Xiao Wei melihat foto itu lalu melihat Lin Yi. Mungkinkah hanya aku yang miskin? Ibu, aku ingin pulang. Tatapan Xiao Fei pada Lin Yi sedikit berubah. Sepertinya bos kita ini tidak biasa. Itu aku menyentuh hidungku dan mengangguk mengakui. Bos, kamu sangat kaya, jadi, ketika kamu bilang mobilmu hanya bisa untuk 2 orang, maksudmu Ferrari ini? Mata Chen Xiao membelalak. Di bawah tatapan ketiganya, Lin Yi sedikit berkeringat. Benar. Rugi besar,
Aku belum pernah naik Ferrari seumur hidupku. Seandainya aku tahu, aku akan naik mobil bos. Setelah tahu, Chen Xiao langsung menyesal. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka tiba di hotel di HO. Bos, jangan bilang kamu akan mengajak kami makan di sini. Xiao Wei melihat hotel megah di depannya dan berkata, Bos, ayo cari restoran kecil saja. Tidak perlu ke sini. Sekilas, pengeluarannya tidak bisa diterima. Chen Xiao juga berkata, Xiao Fei tidak merasa apa-apa. Dulu, ketika dia di Shangjing, dia sering makan di hotel seperti ini. Kalian tenang saja dan makan, tidak usah khawatir yang lain. Semua pengeluaran malam ini akan dibayar oleh Tuan Muda Lin. Aku membawa mereka ke meja depan. Aku menyuruh Dongfang untuk mengatakan Lin Yi datang. Aku berkata dengan tenang kepada wanita di meja depan hotel. Halo, Tuan Lin. Tuan Dong sudah menginstruksikan untuk membawa Anda langsung ke kamar pribadi nomor 1 Tianzi. Kata wanita di meja depan dengan hormat. Aku mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Aku menoleh dan berkata kepada Chen Xiao dan yang lainnya. Bos, dia memanggilmu apa? Tuan Lin. Hotel ini milikmu? Chen Xiao membuka mulutnya lebar-lebar dengan tak percaya. Xiao Wei juga menatap Lin Yi dengan ekspresi kosong. Hotel sebesar ini ternyata milik bosku sendiri. Orang lain umur 189 tahun mengendarai Ferrari dan jadi bos, aku umur 189 tahun mengabaikan risiko dan mencicil. Keduanya sulit menerima. Xiao Fei tidak kehilangan ketenangannya seperti mereka berdua, hanya saja dia semakin penasaran dari mana asal Lin Yi sebenarnya. Ya, seluruh hotel ini milik Tuan Lin. Wanita di meja depan menjelaskan sambil tersenyum. Saat dia tahu berita ini saat itu, seluruh dirinya terkejut. Harus diketahui bahwa hotel di HO adalah salah satu hotel terbaik di kota Tianfu. Mampu mengakuisisi 100% saham dari semua direktur. Ini bukan hanya orang kaya biasa. Ini benar-benar orang kaya luar biasa. Ayo pergi, jangan melamun. Chen Xiao, bukankah kau bilang lapar? Sudut bibirku sedikit terangkat, hatiku sangat senang. Wanita di meja depan segera berjalan di depan untuk memandu mereka. Ayo, tidak lihat bos sudah pergi? Xiao Fei menepuk Chen Xiao dan Xiao Wei yang masih linglung. Bos, tunggu aku. Chen Xiao dan Xiao Wei mengikuti dengan gembira. Sambil berjalan, aku mengamati tata letak interior hotel. Tata letak seluruh aula mewah. Megah, sangat megah. Dulu, aku tidak pernah makan di hotel seperti ini. Tapi sekarang aku tidak hanya bisa mengajak teman sekamarku makan di sini. Bahkan seluruh hotel ini milikku. Sistem, terima kasih. Aku tak bisa menahan diri untuk berterima kasih pada sistem dalam hati. Sama-sama, tuan rumah. Sistem ini memang diciptakan untuk Anda. Ini adalah yang seharusnya kulakukan. Ding terdeteksi bahwa tuan rumah berterima kasih kepada sistem dari lubuk hati. Kirim kejutan kecil terlebih dahulu. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan 50 juta. Telah dikirimkan ke kartu bantuan rumah. Langkahku terhenti, aku segera mengeluarkan ponselku. Wah, sistem, kamu serius. Apakah setiap kali aku berterima kasih padamu dari lubuk hati, aku akan mendapatkan hadiah? Hatiku semakin bersemangat. Bonus ini hanya berlaku sekali. Aku sedikit kecewa. Saudara, apa yang kau lamunkan? Chen Xiao mengulurkan tangannya dan melambai di depan mata Lin Yi. Memikirkan sesuatu dan kehilangan fokus. Ayo pergi. Aku tidak menjelaskan. Seorang petugas meja depan terus memimpin jalan. Tepat ketika aku hendak berjalan maju, sebuah suara wanita terdengar di belakangku. Lin Yi. Aku berbalik dan melihat Liu Ruyan. Alisku sedikit berkerut. Aku tidak ingin melihat wanita ini. Lin Yi, ternyata itu benar-benar kamu. Tidak menyangka akan melihatmu di hotel mewah seperti ini. Liu Ruyan menggandeng seorang pria gemuk dan berkata, apakah ini temanmu? Pria gemuk itu bertanya, mantan pacarku. Apa kau lupa? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Sayang. Oh, aku ingat sekarang. Dia adalah si miskin tidak berguna itu. Petugas meja depan melihat suasana yang tidak baik. Segera menelepon Dongfang. Siapa kau? Memakai sepatu usang bos kami dan berlagak di sini. Saat ini, beberapa teman sekamarku maju dan berkata, Lin Yi, kau tetap sampah seperti biasanya. Bahkan teman yang kau ajak pun tidak sopan. Liu Ruyan membantah. Saat ini, pria gemuk itu juga berkata dengan arogan. Anak kecil, apa kau tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian tidak bisa keluar dari pintu hotel ini. Petugas meja depan, beritahu mereka siapa aku. Sungguh arogan, benar-benar tidak tahu gunung Tai. Ini adalah Tuan Muda Liming, putra pemegang saham perusahaan sebelumnya. Petugas meja depan melihat Liming menatapnya, wajahnya menjadi pucat. Dia hanya bisa dengan enggan berkata. Dia tidak bisa menyinggung kedua dewa ini. Kenapa kalian para dewa berkelahi dan melibatkan aku? Aku hanya seorang pekerja. Petugas meja depan menjerit dalam hati. Mendengar itu, memaki kau si miskin. Ayahku adalah pemegang saham di sini. Suamiku, kau hebat sekali. Liu Ruyan terus menempel pada pria gemuk itu dengan sikap menjilat. Jarinya masih membuat lingkaran di dada pria gemuk itu.
Pria gemuk itu menjadi bersemangat dan tak bisa menahan diri untuk meremas puncak Liu Ruyan dengan keras. Melihat tingkah kalian berdua, kalau saja tidak ada orang di sini, mungkin kalian sudah berhubungan intim. Chen Xiao melihat tindakan tak tahu malu keduanya, kamu benar-benar tidak akan menangis sampai peti mati tiba. Aku harus segera menelepon manajer umum Hao. Usir kalian semua. Tuan Muda Li, tidak perlu repot menelepon untukku. Dongfang sudah mendengar nada bicara Li Ming dan Xiao Zhang di lift sebelumnya. Dongfang, kamu datang tepat waktu. Cepat usir orang-orang ini. Dongfang tidak memperhatikannya, hanya melirik dan melewati mereka berdua. Dengan hormat kepada Lin Yi, Direktur Lin, saya Dongfang. Anda bisa memanggil saya Xiao Dong. Tanyakan padaku untuk membawa teman-teman makan malam. Aku mengangguk ringan dan berkata, Dongfang tersenyum ramah. Mengangguk kepada Chen Xiao dan yang lainnya, sebagai sapaan. Dongfang, apa kamu tidak punya masalah dengan otakmu? Kenapa aku tidak tahu ada pemegang saham semuda ini? Direktur Lin, apa kamu sengaja mempermalukanku karena mengenalnya? Percaya atau tidak, satu panggilan telepon dariku akan membuatmu berkemas dan pergi. Li Ming berkata dengan nada tidak baik. Li Ming ini sangat berpengaruh. Dia terus mengatakan, pergi, ini dan, pergi, itu. Mendengar ini, Dongfang langsung mengerti maksud Lin Yi. Tuan Muda Li. Ayahmu bukan lagi pemegang saham hotel. Tuan Lin Yi ini telah membeli semua saham. Jadi kamu tidak punya hak untuk mencabut jabatanku. Apalagi memintaku untuk mengusir pelanggan hotel. Apalagi, kamu sudah mengganggu hotel. Operasi normal. Aku mohon kamu dan wanita di sisimu untuk pergi. Kalau tidak. Dongfang berbalik dan berkata dengan serius. Wajah Li Ming menjadi jelek, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ayahnya. Tenang saja, sayang. Orang tuanya hanyalah pekerja pabrik elektronik biasa. Mana mungkin mereka punya uang untuk membeli semua saham. Liu Ruyan menatap Li Ming dengan yakin. Melihat Liu Ruyan sangat yakin. Hati Li Ming juga menjadi jernih. Tatapan matanya pada beberapa orang juga menjadi semakin marah. Ada apa, nak? Ada suara bahagia dari telepon setelah tersambung. Suara Tuan Muda Li yang ceria. Ayah, ada apa yang membuatmu begitu bahagia? Ada toko besar yang menghabiskan banyak uang untuk membeli semua saham di Hao kita. Aku sudah lama ingin pensiun. Aku mengambil kesempatan ini untuk menjual semua saham. Mendengar kata-kata ayahnya, wajah Li Ming tiba-tiba berubah. Melihat senyum tipis Lin Yi dan yang lainnya saat ini, perasaan buruk muncul di hatinya. Ayah, apa toko besar yang kamu maksud itu bernama Lin Yi? Li Ming bertanya dengan hati-hati, berdoa dalam hati semoga bukan dia. Bagaimana kamu tahu? Tanya Tuan Muda Li dengan terkejut. Sepertinya aku telah menyinggungnya. Li Ming berbisik, nadanya sedikit bergetar, seseorang yang bisa mengakuisisi semua saham di Hua. Pasti bukan orang yang bisa dia sakiti. Apalagi dia masih sangat muda, latar belakangnya pasti sangat besar. Apa? Kamu menyinggung Lin Yi? Cepat pergi minta maaf padanya. Jika kamu tidak mendapatkan maafnya, keluarga kita semua akan hancur. Kenapa aku melahirkan anak brengsek sepertimu? Tuan Muda Li dengan marah menutup telepon. Li Ming menatap kosong ke telepon di tangannya, tidak tahu harus berbuat apa. AC menyala di hotel. Tetapi dahi Li Ming dipenuhi dengan butiran keringat halus. Tuan Muda Li sudah selesai menelepon, suara mengejek Lin Yi membuat Li Ming tersadar. Suamiku, ada apa denganmu? Liu Ruyan memeluk erat lengan Li Ming. Enyah, Li Ming mendorong Liu Ruyan menjauh, dan di bawah tatapan tidak percaya Liu Ruyan, dia berjalan ke sisi Lin Yi. Direktur Ling, saya buta, saya tidak tahu siapa Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Li Ming meminta maaf dengan sikap yang sangat rendah hati. Li Ming melihat Lin Yi yang rendah hati itu. Dan tiba-tiba merasa sangat bosan. Seorang idiot yang dipermainkan oleh wanita, sama seperti dia dulu. Baiklah, pergi. Jangan sampai terulang lagi. Terima kasih, saya jamin tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Li Ming berjalan menuju pintu dengan langkah gontai. Suamiku, tunggu aku. Liu Ruyan buru-buru mengejar. Genggam lengan Li Ming. Maden, jangan pernah mengunjungiku lagi. Enyahlah. Li Ming mengibaskan lengannya, menatap Liu Ruyan dengan jijik, lalu mengangkat kakinya dan berjalan keluar pintu. Dia sekarang sangat membenci Liu Ruyan. Jika bukan karena Liu Ruyan, dia tidak akan berselisih dengan Lin Yi. Dia juga tidak akan kehilangan muka. Sekarang pulang, dia mungkin harus menghadapi pelajaran dari ayahnya. Bos, apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Chen Xiao sedikit tidak rela. Kesombongan Li Ming barusan membuatnya sangat kesal. Tidak apa-apa, hanya badut kecil. Aku tersenyum tipis. Bibi, apakah kita masih punya kesempatan? Sebenarnya, aku selalu mencintaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Liu Ruyan tiba-tiba muncul di depan Lin Yi. Menatapnya dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu pikir itu mungkin? Aku merasa jijik setiap kali melihatmu. Aku menatap Liu Ruyan dengan jijik. Lin Yi, kamu pasti masih mencintaiku, kan?
Ini semua hanya kata-kata marah yang kamu katakan. Tidak apa-apa, aku bisa membuktikan perasaanku padamu dengan tindakan. Apakah kamu wanita tidak mengerti bahasa manusia atau gila? Bos menyuruhmu pergi. Ketiga Chen Xiao benar-benar tidak menyangka bahwa kulit wanita ini bisa setebal ini. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Cepat pergi, atau aku akan menyuruh satpam mengusirmu. Aku berkata dengan tenang kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat tatapan dingin Ling Yi, hatinya merasakan sedikit dingin. Jika kamu masih bersedia menerimaku, setujui permintaan pertemanan tulusku, aku pergi dulu. Setelah Liu Ruyan selesai berbicara, dia pergi. Bos, mantan pacarmu ini benar-benar unik. Chen Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, tidak mungkin, dulu mataku buruk. Aku tersenyum pahit, tiba di kamar pribadi nomor 1 Tianzi. Semua hidangan sudah disajikan. Direktur Lin, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Anda makan dengan teman-teman Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, tekan tombol itu dan aku akan datang. Dong Fang berkata sambil menunjuk tombol di dinding. Oke, kamu sibuk dulu. Dong Fang mengangguk dan keluar dari kamar pribadi. Bos, hari ini kami benar-benar mendapat keuntungan dari Anda. Seumur hidupku, aku belum pernah makan di kamar pribadi mewah seperti ini. Xia Wei dan Chen Xiao melihat sekeliling kamar pribadi yang sangat mewah itu. Lalu melihat berbagai macam makanan lezat di atas meja. Kenapa masih sungkan denganku? Cepat makan sampai kenyang, aku sudah lapar. Keempat orang itu makan, minum, dan mengobrol. Tanpa sadar, hubungan mereka semakin dekat. Tidak lama kemudian, dua orang mabuk. Bos, bagaimana cara membawa kedua anak ini kembali? Xiao Fei merasa sedikit pusing melihat Xia Wei dan Chen Xiao yang mabuk. Malam ini kita tidak akan kembali ke asrama. Bagaimanapun, beberapa hari laporan mahasiswa baru ini tidak akan ada pemeriksaan asrama. Baiklah, hanya itu yang bisa dilakukan. Xiao Fei mengangguk. Aku menekan tombol di dinding. Tidak lama kemudian, Dong Fang mendorong pintu masuk. Direktur Lin, apa yang Anda butuhkan? Carikan beberapa orang untuk menempatkan teman-teman saya. Malam ini kami akan beristirahat dengan baik di sini. Baik, Dong Fang memberi isyarat kepada dua pelayan wanita di luar pintu untuk masuk dan membantu kedua tamu terhormat ke kamar Presidential Suite. Dong Fang menginstruksikan. Direktur Lin, apakah Anda ingin saya mengatur beberapa penghangat ranjang untuk Anda dan teman-teman Anda? Dia memperhatikan tatapan Lin Yi tadi. Berhenti pada pelayan wanita sebentar. Aku melihat ke arah Xiao Fei dengan tatapan bertanya. Xiao Fei menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tambahkan kontakmu agar mudah dihubungi di masa depan. Oke. Dong Fang sedikit terkejut. Kontak dari anak-anak orang kaya kelas atas seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditambahkan begitu saja. Aku berbaring di kamar Presidential Suite, merasakan manfaat yang dibawa oleh kekuasaan dan uang. Keinginan di hatiku juga terus meningkat. Aku menuangkan segelas anggur merah dan berdiri di dekat jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat kota metropolitan yang terang benderang, mengeluarkan ponselku dan mentransfer 1 juta kepada orang tuaku. Kemudian aku mengirim pesan. Bu, aku sudah mentransfer 1 juta ke kartumu. Tenang saja. Uangnya bersih, tidak ada hal ilegal atau kriminal yang dilakukan. Tidak lama setelah mengirim pesan, ibuku menelepon. Halo nak, dari mana kamu mendapatkan 1 juta? Jangan berbohong pada ibu. Keluarga kita memang miskin, tapi kita tidak boleh melakukan hal-hal ilegal. Suara cemas ibu terdengar begitu telepon tersambung. Ibu tenang saja, sebelumnya aku iseng membeli beberapa ribu koin virtual, tapi harga koin virtual itu melonjak belakangan ini. Sudah naik menjadi 10 hingga 20 ribu per koin, aku sudah menjual 200 koin. Apakah itu benar? Ibu masih agak curiga. Benar kok Bu, kenapa aku harus berbohong padamu? Baiklah. Uang ini akan ibu dan ayah simpan dulu. Kalau harga koin virtualmu turun lagi, setidaknya masih bisa menghasilkan beberapa juta. Tidak perlu, Bu, aku masih punya uang di sini, harga koin virtual ini pasti akan naik lagi. Nanti keuntungannya pasti lebih dari beberapa juta ini, ibu dan ayah ambil saja 1 juta ini, mau dipakai untuk apa saja terserah. Jangan berhemat, pekerjaan di pabrik elektronik itu juga diresign saja, sudah capek tidak dapat uang banyak. Aku segera berkata, urusan ibu dan ayah, kamu tidak perlu khawatir. Urus saja dirimu sendiri. Aku mengobrol dengan ibu cukup lama baru menutup telepon. Keesokan paginya, setelah sarapan, mereka berempat kembali ke asrama. Adik kelas, apakah kamu punya waktu siang ini? Aku akan mengganti makanan yang aku hutangi padamu. Ini pesan dari Jiang Suewei. Ada, tapi kalau kakak senior punya waktu pagi ini, temani aku keluar sebentar. Saat ini, Jiang Suewei menatap ponselnya dan merasa bimbang, meskipun dia agak menyukai adik kelas yang tampan ini. Tapi pergi bermain berdua di hari kedua kenal, apakah adik kelas akan merasa aku terlalu mudah didekati? Tapi aku tidak mau menolak adik kelas. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Suewei, kamu bilang siang ini mau mengajakku makan dengan seorang adik kelas. Siapa sebenarnya? Bukankah kamu tidak punya teman laki-laki? Tang Lauer bertanya. Setelah menunggu beberapa detik dan melihat Jiang Suewei masih mengabaikannya,
Tang Lauer dengan hati-hati mengendap-endap dan mengunci Jiang Xuewei dari belakang. Melihat riwayat obrolannya dengan Lin Yi, wah, Xuewei dia mengajakmu pergi berbelanja. Tang Lauer berteriak kaget, Jiang Xuewei terkejut, melihat tiba-tiba muncul di belakangnya. Tang Lauer mengeluh, apa yang kamu lakukan? Kenapa mencuri lihat riwayat obrolanku? Siapa suruh kamu mengabaikan kami? Tang Lauer cemberut, lalu kembali bersemangat. Xuewei, siapa adik kelas ini? Lin Yi, kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Dan dia juga mengajakmu menemaninya membeli pakaian. Apakah dia menyukaimu? Apakah adik kelas Lin menyukaiku? Jiang Xuewei bergumam dalam hati. Xuewei, adik kelas ini baru bergabung kemarin. Untuk membantu klub Hanfu MU merekrut anggota baru. Saat itu Yu yang melihatnya, aku bilang adik kelas Lin Yi adalah pacarku. Lalu Yu yang ditinggalkan. Aku mentraktirnya makan hanya untuk membalas budi ini. Jiang Xuewei menjelaskan, kamu menjadikan adik kelas sebagai tameng, apakah kamu tidak takut Yu yang akan membalas dendam pada adik kelas ini? Tang Lauer berkata dengan ekspresi serius, tidak mungkin, dia seharusnya tidak sekecil itu hatinya. Jiang Xuewei menjadi gugup setelah diingatkan oleh Tang Lauer. Aku dengar Yu yang itu adalah tipe orang yang membalas dendam. Apa yang harus dilakukan? Selesai, selesai. Bukankah aku menjebak adik kelas? Jiang Xuewei tiba-tiba berdiri dengan panik dan mondar-mandir di asrama. Xuewei, apakah kamu tidak punya perasaan terhadap adik kelas? Tang Lauer melihat Jiang Xuewei begitu linglung dan berkata dengan curiga. Jiang Xuewei terkejut dengan pertanyaan Tang Lauer, lalu menggelengkan kepala berulang kali. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai adik kelas yang baru kukenal sehari? Itu karena aku yang menjebak adik kelas. Makanya aku begitu gugup. Setelah Jiang Xuewei mengatakan itu, lebih tepatnya dia meyakinkan dirinya sendiri daripada menjawab Tang Lauer. Kamu benar. Jadi kamu akan setuju untuk pergi membeli pakaian dengan adik kelas? Aku tidak tahu. Kupikir sebaiknya aku pergi. Kebetulan bisa mengingatkan adik kelas. Untuk waspada terhadap Yu yang melakukan gerakan kecil di belakangnya. Meskipun sekarang adalah negara hukum, tetapi Yu yang bagaimanapun juga punya uang dan kekuasaan. Mengurus orang biasa itu mudah. Tang Lauer membujuk. Adik kelas Lin Yi yang belum pernah bertemu. Kakak hanya bisa membantumu sampai di sini. Baiklah, Jiang Xuewei berpikir dengan wajah memerah. Tetap setuju. Tidak usah memanggilku untuk makan siang. Aku ada urusan yang harus diurus. Kenapa aku tidak tahu kamu ada urusan siang ini? Baru tahu barusan. Aku melihat keterlambatan Jiang Xuewei. Tidak membalas pesannya, kupikir tidak ada harapan. Akibatnya, pesan muncul di detik berikutnya. Oke, tunggu aku setengah jam. Kamu tinggal di gedung mana? Aku akan menunggumu di bawah gedungmu. Tidak usah, kan? Tidak apa-apa. Baiklah, aku di asrama putri gedung 3. Jiang Xuewei meletakkan ponselnya. Hatinya entah kenapa merasa sedikit senang. Tang Lauer melihat Jiang Xuewei berdiri di depan cermin. Terus mengganti pakaiannya dan terkekeh, dasar gadis nakal, masih berbohong pada kakakmu kalau tidak menyukai adik kelas itu. Kalau begitu aku pergi. Jangan sampai diculik oleh adik kelas Lin Yi. Pergilah. Lin Yi menarik perhatian banyak gadis saat menunggu di bawah asrama putri. Kakak tampan. Bolehkah aku meminta informasi kontakmu? Dua gadis bertanya dengan wajah memerah. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Jiang Xuewei. Ekspresi ketidaksenangan melintas di wajah Jiang Xuewei, dan dia buru-buru berjalan. Ling adik kelas, di sini. Jiang Xuewei melambai ke arah Lin Yi. Mataku berbinar, terpukau dengan penampilan Jiang Xuewei. Maaf ya. Aku meminta maaf kepada kedua gadis itu, lalu tersenyum dan berjalan ke arah Jiang Xuewei. Wow, lihat. Bukankah itu Jiang Xuewei? Dekat dengan pria tampan pasti tidak ada harapan. Itu sudah pasti. Cowok ganteng ini jelas-jelas bibit idola kampus. Wajar dong kalau bibit idola berpasangan dengan kembang kampus. Bukankah Jiang Xuewei sudah menolak banyak pria? Kenapa dia tidak membiarkan pria tampan yang kebetulan sesuai dengan pacar idealku ini? Kedua gadis itu menatap Lin Yi yang berjalan ke arah Jiang Xuewei dengan sedih. Kak Jiang, kamu sangat cantik hari ini. Aku memujinya dengan tulus. Terima kasih. Entah kenapa. Biasanya dia akan merasa sangat jijik jika orang lain menatapnya seperti itu, tetapi Ling adik kelas menatapnya. Kenapa hatinya merasa sedikit senang? Mungkinkah seperti yang dikatakan Wan, dia memiliki perasaan pada adik kelas ini? Ayo pergi, Kak. Suara lembut Lin Yi menyela pikiran Jiang Xuewei. Berpegangan erat, kemana kita akan pergi? Jiang Xuewei bertanya dengan bingung. Menyetir. Kamu punya mobil? Jiang Xuewei berkata dengan terkejut, sepertinya keluarga adik kelas ini cukup kaya. Baru tahun pertama sudah dibelikan mobil? Benar, ayo pergi, ajak kakak jalan-jalan. Aku berkata sambil tersenyum, lalu berjalan menuju Ferrari milikku. Masa sih, Ling adik kelas sudah mengendarai Ferrari di tahun pertama? Jiang Xuewei mengikuti Lin Yi ke dalam mobil secara mekanis, dan dia baru tersadar setelah mendengar raungan mesin.
Ling adik kelas, aku tidak menyangka kamu sekaya ini. Dia melihat dekorasi futuristik di dalam mobil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebenarnya biasa saja. Aku menjawab dengan senyum tipis, lalu mendekat untuk membantunya menyesuaikan posisi duduknya. Jiang Xuewei terkejut. Rona merah muda samar muncul di pipinya. Terima kasih. Dia menunduk dan berbisik, sama-sama, Kak, ayo cepat pergi, bukankah kita akan membeli pakaian? Sudut mulutku sedikit terangkat, dan aku menyalakan mobil dan keluar dari kampus. Aku cinta kalian. Bukankah itu Jiang si cantik kampus di kursi penumpang? Benar juga, mengendarai Ferrari memang berbeda. Sepanjang jalan, Jiang Xuewei menatap wajah samping Lingyi yang sempurna, dan tanpa sadar menjadi tergila-gila. Aku memperhatikan tatapannya dan berkata dengan jujur. Apakah ada bunga di wajahku? Kak, mana ada aku menatapmu? Wajah cantik Jiang Xuewei memerah. Dia buru-buru menoleh ke depan. Setelah memasuki pusat perbelanjaan, Jiang Xuewei membawa Lingyi ke lantai 2. Awalnya dia berencana pergi ke lantai 1, tapi melihat Lingyi mengendarai Ferrari, jadi dia memutuskan untuk membawanya ke toko pakaian mewah. Adik kelas, kamu ingin membeli pakaian kasual atau jas? Beli satu set jas, lalu beli beberapa set pakaian untuk dipakai sehari-hari. Saya menjawab, kalau begitu, mari kita lihat toko ini dulu. Setelah mereka berdua masuk ke toko, seorang karyawan wanita menyambut mereka. Meskipun dia sudah melihat banyak pria dan wanita tampan dan cantik, tapi seperti Lingyi dan Jiang Xuewei, pasangan dengan ketampanan setinggi ini masih sangat jarang. Setelah mengetahui kebutuhan Lingyi, senyum di wajah karyawan wanita itu menjadi lebih cerah. Ada, Tuan, cobalah jas ini. Setelah saya keluar dari ruang ganti, Jiang Xuewei dan karyawan wanita itu langsung terpana. Jas yang dipotong dengan pas membuat aura Lingyi menjadi luar biasa. Setelah melihatnya, wajah Jiang Xuewei memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Adik kelas terlihat sangat tampan memakai jas. Karyawan wanita itu juga terkejut dengan aura Lingyi dan berkata kepada Jiang Xuewei dengan iri, pacarmu terlihat sangat tampan memakai jas ini. Saat itu, Yu Yang dan seorang wanita masuk dan berkata dengan dingin. Bisakah kamu membayar jas yang kamu rusak ini? Jiang Xuewei bertanya, Yu Yang, kenapa kamu ada di sini? Yu Yang melirik Jiang Xuewei dan berkata dengan nada meremehkan, di mana saya muncul sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Lingyi, jika kamu merusak pakaian ini, orang tuamu harus lembur untuk mengencangkan baut. Jiang Xuewei sangat marah dengan kata-katanya. Mengejek, ketika mengejarku, kamu seperti anjing penjilat, sekarang kamu benar-benar anjing. Mendengar ini, Yu Yang mencibir, Jiang Xuewei, kamu hanya memiliki sedikit kecantikan. Kamu juga terlalu percaya diri. Percaya atau tidak, aku bisa mempermainkan pacarmu sampai mati. Jiang Xuewei melirik Lingyi dengan khawatir dan tidak berkata apa-apa lagi. Takut menimbulkan masalah bagi Lingyi. Ekspresi wajahku langsung menjadi dingin dan membalas, bukankah kamu bilang aku tidak mampu membeli jas ini? Mau bertaruh? Yu Yang berkata dengan nada meremehkan, selama kamu bisa membeli beberapa barang lagi. Dengan pengeluaran 500.000, aku akan bertaruh denganmu. Aku setuju dengan senang hati dan mengatakan taruhannya. Jika aku mampu membelinya, kamu berteriak 3 kali. Jika tidak, aku akan menjadi anjingmu. Bagaimana? Yu Yang merasakan firasat buruk di hatinya. Tapi demi harga diri, dia menggigit bibirnya dan setuju. Selanjutnya, aku dan Jiang Xuewei memilih beberapa set pakaian dan sebuah tas. Total 680.000. Setelah pembayaran berhasil, aku melihat ke arah Yu Yang putus asa dan mengingatkan sambil tersenyum. Kakak senior, sudah waktunya kamu memenuhi janjimu. Yu Yang memaksakan senyum di wajahnya. Memberi usulan yang menyakitkan, adik kelas Ling, aku akan memberimu 700.000. Apakah masalah ini bisa diabaikan? Aku menggelengkan kepala sedikit. Kakak senior Yu, aku tidak kekurangan uang. Aku masih ingin mendengar kamu meniru suara anjing. Hahaha. Senyum Yu Yang langsung membeku. Wajahnya menjadi muram dan mengancam, kamu yakin ingin bermusuhan denganku sampai mati? Saat ini, hatiku jernih seperti cermin. 700.000 dibandingkan dengan 2% bagian dari grup Tengsu bahkan tidak seujung kuku. Aku masih bisa memahaminya dengan jelas. Kakak senior Yu, cepat tiru suara anjing. Masak seorang pria dewasa tidak akan mengingkari janji, kan? Wajah Yu Yang menjadi pucat dan tidak pasti. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia berbisik beberapa kali. Guk, guk, guk. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata kasar dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ding. Selamat kepada host karena telah memperoleh 2% bagian dari grup Tengsu. Aku dengan gembira memeluk Jiang Xuewei. Setelah aku tenang, baru aku menyadari kecerobohanku dan dengan cepat menurunkannya. Maaf, kakak senior. Aku terlalu senang barusan dan tidak bisa menahannya. Wajah Jiang Xuewei memerah seperti pantat monyet dan berbisik. Tidak apa-apa. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Ayo makan, aku traktir. Aku segera berkata. Keduanya kembali ke mobil.
Aku menyerahkan tas yang baru saja aku dapatkan kepada Jiang Xuewei. Kakak senior, tas ini untukmu. Jiang Xuewei berulang kali melambaikan tangannya. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Dia berpikir, mungkinkah adik kelas ingin memeliharaku? Aku tersenyum dan berkata, terimalah saja. Ini sebagai ucapan terima kasih karena telah membantuku memarahi Yu yang itu. Jiang Xuewei akhirnya menerima tas itu. Adegan di mana dia dipeluk oleh adik kelasnya barusan muncul kembali di benaknya. Hatinya beriak. Mobil melaju menuju hotel di HO. Di jalan, aku menerima telepon dan mendengar bahwa orang di seberang sana adalah sekretaris Dewan Direksi Grup Tengsu. Memastikan bahwa aku telah menjadi pemegang saham Tengsu. Jiang Xuewei terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Adik kelas, kamu benar-benar rendah hati. Namun, di dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh melewatkan adik kelas kecil terbaik ini. Setelah tiba di hotel di HO. Aku takut Jiang Xuewei salah paham dan menjelaskan bahwa aku hanya datang untuk makan hari ini. Saat memesan makanan, Jiang Xuewei sedikit ragu karena harganya yang mahal. Melihat ini, aku tersenyum tipis, mengambil menu, dan memesan beberapa hidangan andalan secara acak. Aku juga secara khusus memilih beberapa makanan penutup dan akhirnya memilih sebotol anggur merah. Apakah ada hal lain yang ingin kamu makan? Aku tersenyum dan menyerahkan menu kepada Jiang Xuewei. Dia melirik dan menemukan bahwa hidangan yang aku pesan lebih mahal dari yang lain. Terutama botol Lafite tahun 1982 itu, harganya 188.888. Ditambah dengan hidangan-hidangan itu. Makanan ini setidaknya harus bernilai lebih dari 200.000. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Inikah kehidupan orang kaya? Cukup ini saja. Terlalu banyak tidak akan habis. Dia berkata dengan sedikit malu. Tidak lama kemudian, pelayan mendorong kereta makan untuk menyajikan hidangan. Jiang Xuewei melihat makanan lezat di atas meja dan berkomentar, aku belum pernah makan makanan semahal ini sebelumnya. Kalau begitu, makanlah lebih banyak. Kita akan sering datang ke sini di masa depan. Aku tersenyum dan memberinya segelas anggur merah. Jiang Xuewei mencicipi setiap hidangan dan makan dengan sangat gembira. Akhirnya bersandar di kursi dan dengan puas mengelus perutnya. Aku menatapnya dan bercanda, kakak senior, berapa bulan? Wajahnya memerah dan menjawab, 2 bulan. Aku bertanya sambil tersenyum lagi. Siapa ayah bayi itu? Jiang Xuewei terdiam. Kemudian aku menyarankan untuk mengajaknya jalan-jalan sore itu. Tapi Jiang Xuewei berkata bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan di sekolah. Aku tidak memaksa dan tersenyum, lain kali aku akan mengajakmu jalan-jalan lagi. Pada saat ini, suara notifikasi sistem terdengar, ding, misi selesai. Lamborghini Veneno sudah diparkir di garasi villa. Dan mengaktifkan misi tahap akhir, berhasil menyatakan cinta kepada Jiang Xuewei, hadiahnya 3% saham di perusahaan Tengsu. Memikirkan semua ini, aku sangat bersemangat hingga mengabaikan hadiah saham terakhir. Aku tersenyum dan berkata kepada Jiang Xuewei. Kakak senior, temani aku pulang dulu. Aku akan mengambil mobil. Aku baru saja membeli mobil dan baru saja dikirim ke rumah. Dia melihat waktu dan ada 1,5 jam lagi, jadi dia setuju. Kemudian keduanya bangkit dan meninggalkan hotel. Aku mengendarai Ferrari ke Yulan Shengtin. Jiang Xuewei melihat ke depan. Villa itu seperti perkebunan kecil dan dia berseru. Adik junior, ini rumahmu? Aku tersenyum dan berkata, lingkungannya lumayan, kan? Setelah memasuki villa, aku menggunakan kata sandi yang diberikan sistem untuk membuka pintu dan merekam wajah dan sidik jariku. Aku tersenyum dan bertanya kepada Jiang Xuewei, kakak senior, mau merekam juga? Jiang Xuewei dengan malu-malu menjawab. Ini rumahmu, mengapa aku harus merekam wajah? Tapi dalam hatinya dia mengerti. Lin Yi sedang mengungkapkan perasaannya padanya. Saat pintu garasi terbuka, sebuah mobil yang penuh dengan teknologi dan kekuatan. Lamborghini Veneno muncul di depan mata. Adik junior, mobil ini sangat keren. Jiang Xuewei terkejut. Aku membelai bagian depan mobil dan menjawab dengan puas, justru karena keren aku membelinya. Jiang Xuewei merasa keterkejutan hari ini. Telah melampaui sebelumnya, hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan minat pada Lin Yi. Naiklah, kakak senior. Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Aku menahan kegembiraan di hatiku dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Kebetulan bisa merasakan mobil sport peri ini. Jiang Xuewei tampak bersemangat. Pintu gunting perlahan terbuka. Interior mobil didominasi warna hitam, dipadukan dengan garis-garis cerah, memberikan dampak visual yang kuat. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil, saat pintu ditutup, aura yang kuat langsung menyelimuti seluruh area. Raungan mesin membuat darah mereka mendidih. Lin Yi mengemudikan mobil keluar dari garasi. Kakak senior, bagaimana rasanya? Jiang Xuewei sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Rasanya luar biasa. Tidak heran semua orang menyukai mobil sport. Perasaan ini benar-benar membuat jantung berdebar. Tapi aku takut kamu merusaknya. Aku tidak mampu mengganti mobil seharga 1 miliar ini. Aku bercanda sambil tersenyum.
Bagaimana kalau kau menggantiku? Jiang Xuewei tersipu malu, tapi hatinya tidak bisa menahan diri untuk merasa berdebar. Dia merasa sangat nyaman berada di dekat Ling Yi. Meskipun dia adalah seorang miliarder top, dia selalu menghormatinya dalam kata-katanya. Ditambah lagi, dia masih muda dan kaya. Gadis mana yang tidak tergoda? Dia menatap Ling Yi dengan sungguh-sungguh. Adik kelas, bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku sangat terkejut dengan kata-katanya. Aku segera menghentikan mobil di pinggir jalan. Kakak senior, apakah kamu serius? Kepada adik kelas. Adik kelas yang kaya dan tampan sepertimu, aku tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya. Jiang Xuewei berkata setengah bercanda setengah serius. Sebenarnya, sebelum ini aku sudah menyukaimu. Akibatnya, aku menemukan bahwa kau sangat kaya. Aku tidak bisa melepaskanmu. Setelah mendengarnya, aku diam-diam merasa bangga. Kemudian, aku menatapnya dengan lembut. Kakak senior, maukah kau menjadi pacarku? Ya, aku bersedia. Jiang Xuewei melambaikan tangannya dan mengangguk dengan penuh semangat. Cinta di matanya hampir meluap. Aku memegang kunci mobil Ferrari dan tersenyum. Jika kau menerimanya, anggap saja ini mawar yang aku berikan kepadamu. Baiklah, memikirkan kekayaan Ling Yi, Jiang Xuewei tetap mengambil kunci mobil. Aku tersenyum, lalu mencium kakak senior. Jiang Xuewei cemberut dan tidak puas. Masih memanggilku kakak senior? Aku dengan lembut mendekatinya dan berbisik. Aku salah bicara, Xuewei. Aku menatap bibirnya yang merah. Aku tidak bisa menahan diri untuk menyerbunya. Bibi, apa yang kau lakukan? Dia belum selesai berbicara. Dia merasakan kehangatan menyerbu. Ciuman Ling Yi membuatnya sedikit lengah, tetapi dengan cepat dia beradaptasi dan mulai membalas. Beberapa menit kemudian, keduanya berpisah. Wajah Jiang Xuewei memerah saat dia terengah-engah. Hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Aku dan Jiang Xuewei saling berpandangan. Hidung kami hampir bersentuhan. Udara masih membawa sisa kehangatan dari bibir kami. Pipi Jiang Xuewei memerah, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Setelah beberapa detik, aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa menahan diri untuk melakukannya sekali lagi. Jiang Xuewei memohon berulang kali. Antar aku kembali ke sekolah dulu. Akan ada banyak waktu di masa depan. Baiklah, aku akan melepaskanmu hari ini. Setelah aku selesai berbicara, aku menciumnya lagi dengan ringan. Aku juga dengan main-main menggaruk hidungnya. Jiang Xuewei bersandar lemas di kursi penumpang. Dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan. Kencan pertamanya membuatnya benar-benar linglung. Ding! Menyelesaikan tugas sistem dan pengakuan dari gadis tercantik di kampus. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 8% saham Tencent. Suara sistem membuatku senang. Sekarang aku memiliki 10% saham Tencent. Menjadi pemegang saham terbesar kedua di bawah kekerasan malam Afrika Selatan. Mobil dengan cepat melaju ke gerbang universitas. Pelaporan mahasiswa baru di gerbang sekolah sangat padat. Tetapi begitu mobil Ling Yi mendekat, orang-orang di sekitarnya secara sadar memberi jalan. Ya ampun, mobil apa ini? Keren banget, Lamborghini Veneno, edisi terbatas global. Seorang siswa yang mengendarai Lamborghini Gallardo bergumam sambil melihat Veneno di depannya. Teman, apakah kamu akan masuk atau tidak? Menghalangi orang-orang di belakang. Wang Xijie akhirnya menyadari dan buru-buru menginjak gas untuk memasuki gerbang sekolah. Aku menemukan tempat parkir. Kebetulan sekali, tepat di sebelah Gallardo. Wang Xijie berlari dengan bersemangat. Kak, apakah ini mobilmu? Keren banget, aku tersenyum. Mobilmu juga keren. Mobilku tidak bisa dibandingkan dengan mobilmu. Hari ini akhirnya aku melihat Veneno yang asli. Celotehan Wang Xijie membuatku sedikit pusing. Aku masih harus mengantar Jiang Xuewei ke pertemuan. Jadi, aku berkata dengan sopan. Teman, aku ada urusan lain. Wang Xijie buru-buru berkata. Kak, bisakah aku menambahkan Chosin? Beberapa hari lagi akan ada pertemuan penggemar mobil sport di Tianfu. Bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat? Aku merenung. Aku merasa pergi memperluas wawasan juga bagus. Jadi, aku melihat ke arah Jiang Xuewei. Apakah kamu ingin pergi melihat-lihat? Kamu yang memutuskan, aku ikut saja. Jiang Xuewei berkata dengan patuh. Jadi, aku menyetujuinya. Aku membuka Chosin dan memberikan kode QR kepada Wang Xijie. Wang Xijie menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Setelah menambahkan Chosin, dia masih tidak lupa berkata, Kak, kita satu jurusan, sama-sama jurusan ilmu komputer. Kapan-kapan kita main bareng. Aku tersenyum dan menjawab. Oke, hubungi aku di Chosin. Aku dan Jiang Xuewei berjalan di bawah naungan pepohonan di kampus, dengan ringan dan jujur. Daun-daun berkilauan di bawah sinar matahari. Tanah dipenuhi dengan bayangan belang-belang. Tak lama kemudian, kami tiba di depan ruang rapat di gedung administrasi. Disinilah tempatnya. Kamu kembali duluan saja. Pertemuan akan dimulai dalam beberapa menit. Dia berkata dengan sedikit enggan. Tepat ketika aku hendak berbicara, sebuah suara familiar datang dari belakangku. Xuewei, kamu sudah datang.
Jiang Xuewei melepaskan tanganku dan tersenyum sambil berjalan mendekat. WNR, aku kira kamu sudah di dalam. Tang Wan-er menatapku dari atas ke bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa ini? Halo, aku pacar Xuewei, Ling Yi. Tang Wan-er jelas terkejut sesaat. Pacar Xuewei? Dia memberikan tatapan meminta penjelasan kepada Jiang Xuewei. Kemudian dia tersenyum kepada Ling Yi dan berkata, Halo, aku Tang Wan-er, sahabat terbaik Xuewei. Saat ini, beberapa guru kebetulan lewat. Jiang Xuewei buru-buru berkata kepadaku, guru sudah datang, rapat akan segera dimulai. Ye, kamu kembali duluan saja. Setelah selesai berbicara, dia menarik Tang Wan-er ke ruang rapat. Aku menggelengkan kepala tanpa daya dan berbalik menuruni gedung administrasi. Kembali ke mobil, aku mengeluarkan semua barang yang kubeli, baru menyadari bungkusan untuk Jiang Xuewei tertinggal di mobil. Sudahlah, simpan dulu di mobil. Kembali ke asrama, belum juga masuk, sudah terdengar teriakan Xiaowei. Chen Xiao, kau ini bodoh ya? Sudah diisap Dong Huang masih mengeluarkan jurus besar. Aku lempar combo ke sana, dia malah mengisapmu. Apa urusanku? Chen Xiao membantah. Chen Xiao, sini bantu aku jaga hutan. Itu suara Xiao Fei. Aku mendorong pintu masuk, melemparkan pakaian ke tempat tidur. Xiao Wei melihatku kembali dan berkata dengan semangat, Bos, kau sudah kembali? Mau main Mobile Legend? Aku menggelengkan kepala. Sudahlah, kalian saja yang main. Aku tidak ikut. Bakat bermain gameku tidak bagus. Rekor Mobile Legend-ku selalu buruk. Ketiganya juga tidak memaksa. Tidak lama kemudian, ponselku berdering. Itu Liu Shu. Direktur Lin, maaf mengganggu Anda. Saya sudah mengirim permintaan pertemanan, tapi Anda belum menerimanya. Jadi, saya menelepon. Suara di telepon terdengar meminta maaf. Aku menjawab singkat. Dia melanjutkan, Direktur Lin. Karena Anda sudah membeli saham Tengsu, sekarang total saham yang Anda miliki adalah 10%. Anda sekarang menjadi pemegang saham terbesar kedua di Tengsu. Saya sudah mengirim tautan rapat ke email Anda. Mohon segera bergabung. Setelah menutup telepon, aku menerima permintaan pertemanannya. Teringat adik kelas yang kutambahkan hari itu belum menerimanya. Aku ragu sejenak. Memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Sekarang sudah ada kakak kelas, aku harus memantapkan hati. Walaupun aku juga iri dengan kehidupan yang dikelilingi banyak wanita, tapi aku tidak boleh mengecewakan kakak Jiang. Setelah selesai menelepon, aku mencoba pakaian dan celana yang baru kubeli. Xiao Wei berjalan mendekat dan bertanya dengan terkejut, Wah, bos, pakaian ini bagus sekali, merek apa? Aku menjawab dengan santai, Givenchy. Givenchy. Bos, satu set pakaian ini berapa harganya? Chen Xiao di samping tiba-tiba tertarik. Tidak sampai 70.000. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Chen Xiao dan Xiao Wei langsung membelalakan mata. Oh ya, bos. Di grup kelas, konselor mengirim pengumuman, mengatakan pukul 3:30 ada rapat di ruang kelas 305 gedung pengajaran, membahas beberapa hal. Chen Xiao mengingatkan. Aku melihat waktu, sudah pukul 3. Waktunya sudah hampir tiba. Berkemaslah sedikit, kita pergi saja. Namun, ketika sampai di area gedung pengajaran, kami baru menyadari tidak tahu gedung mana yang merupakan gedung pengajaran. Aku dengan tak berdaya mengirim pesan kepada kakak Jiang Xuewei untuk bertanya. Dia membalas dalam hitungan detik. Gedung Kuan Sui bagian dalam. Haha, kau sama sepertiku dulu, buta arah. Dia juga bilang dia merasa wakil ketua OSIS Zhao Lei. Ada yang tidak beres? Biarkan aku menjemputnya nanti. Aku tegang. Merasa sedikit gelisah, Jiang Xuewei di ruang rapat, merasakan Zhao Lei dan teman-temannya. Sesekali melihatnya, Tang Wan-er diam-diam mendekat ke telinganya dan berkata, orang ini tidak akan menyatakan cintanya padamu lagi, kan? Jiang Xuewei menghela nafas, aku tidak tahu, tapi pasti bukan hal yang baik.